Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Keisha dari Widamayanti dengan NIM 2210116005 dari kelas A, Prodi Ekonomi Syariah. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang kekuatan pasar, permintaan, dan juga penawaran. Pokok-pokok bahasannya adalah mekanisme pasar, permintaan dan penawaran, dan juga keseimbangan. Tahukah kalian apa itu mekanisme pasar? Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas dalam proses terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang, atau bisa dikatakan jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Selanjutnya, mekanisme pasar memiliki kelebihan. Yang pertama, memberikan informasi yang lebih tepat. Kedua, memberikan perangsang kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka. Ketiga, memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern. 4. Menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Selain memiliki kelebihan, mekanisme pasar juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kebebasan untuk menindas golongan tertentu. Kedua, menimbulkan kekuatan monopoli yang merugikan. Ketiga, tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Yang keempat, kegiatan antara produsen dan konsumen mungkin akan menimbulkan eksternalitas yang dapat merugikan. Di dalam mekanisme pasar perlu adanya campur tangan pemerintah. Untuk apa? Yaitu untuk membuat peraturan-peraturan. Kedua, menjalankan kebijakan. Yang ketiga, menjalankan kegiatan ekonomi secara langsung. Kemudian kita akan masuk ke dalam teori permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai harga selama periode waktu tertentu. Tahukah kalian apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu akan bertambah. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Berpengaruh apabila terdapat dua barang yang saling terkait yang keterkaitannya dapat bersifat substitusi atau pengganti, misalkan daging ayam dan daging sapi, dan juga bersifat komplement atau pelengkap, seperti kopi dan gula. Yang ketiga ada tingkat pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli. Semakin tinggi pendapatan, maka daya beli semakin kuat. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula jumlah permintaannya. 6. Perkiraan harga di masa mendatang. Bila diperkirakan harga naik, maka mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini. Ketujuh, distribusi pendapatan. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang akan menurun. Yang kedelapan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Biasanya ini dengan melakukan iklan atau promosi kepada pembeli, sehingga mendorong orang untuk membeli banyak daripada biasanya. Hukum permintaan. Hukum permintaan. Bila harga suatu barang naik, maka jumlah barang itu yang diminta akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Rumusnya, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Keterangan, P adalah harga produk, P1 harga awal, P2 harga terubah, Q adalah jumlah produk, Q1 jumlah awal, dan Q2 adalah jumlah terubah. Bisa dilihat, di sini ada kurva permintaan. Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Teori permintaan.
perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif turun. Pergerakan dalam kurva permintaan. Bisa dilihat kurvanya, selama hanya harga yang berpengaruh terhadap permintaan, maka permintaan hanya bergerak sepanjang kurva. Ini juga merupakan kurva pergeseran dalam permintaan. Ada pengecualian. Hukum permintaan tidak berlaku, yaitu bila harga suatu barang naik, justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Ada 3 kelompok barang. Yang pertama, barang yang memiliki unsur spekulasi pembelian naik saat harganya naik. Kedua, barang prestis bila harganya naik, jumlah yang diminta naik. 3. Barang inferior atau inferior good bila harga turun, jumlah barang yang diminta berkurang. Contoh soal dari fungsi permintaan. Pada saat harga buku 10.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi 8.000 per lusin, permintaannya menjadi 16 lusin. Carilah fungsi permintaannya. Penyelesaian, diketahui P1 sama dengan 10.000, P2 8.000, Q1 10, Q2 16. Yang ditanya Q-D-nya. Lanjut, P min 10.000 per 8.000 min 10.000 sama dengan Q min 10 per 16 min 10. P min 10.000 per min 2.000 sama dengan Q min 10 per 6. Min 2.000 kali Q min 10 sama dengan P min 10.000 dikali 6. Min 2.000 Q plus 20.000 sama dengan 6P min 60.000. Min 2.000 Q sama dengan 6P min 60.000 min 20.000. Min 2.000 Q sama dengan 6P min 80.000. Q sama dengan 6P min 80.000 per min 2.000. Q sama dengan min 0,003P plus 40. Q sama dengan 40 min 0,003P, yaitu dijadikan fungsi permintaan. Lanjut, kita akan membahas teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Rumusnya sama dengan permintaan, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? 1. Harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. 2. Harga barang lain terkait. Apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga barang komplement naik, maka penawaran suatu barang berkurang. Dan sebaliknya pula. 3. Harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi seperti upah yang lebih tinggi, harga bahan baku yang meningkat, atau kenaikan tingkat bunga modal menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit, sehingga mengakibatkan berkurangnya penawaran. 4. Biaya produksi. Kenaikan harga input menyebabkan kenaikan biaya produksi, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, sehingga penawaran barang berkurang. Yang kelima, ada tujuan perusahaan, yaitu keuntungan maksimum dan juga produksi maksimum. Keenam, jumlah pedagang atau penjual. Apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Ketujuh, teknologi produksi. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru sehingga menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. Yang kedelapan, yaitu kebijakan pemerintah.
Untuk mengurangi komoditas impor menyebabkan suplai dan keperluan akan kebutuhan tersebut dipenuhi sendiri, sehingga dapat meningkatkan penawaran. Hukum penawaran. Hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Bisa kita lihat contoh kurva penawaran, yaitu suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Teori penawaran adalah teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Ada pergeseran dalam kurva penawaran. Bisa diperhatikan kurvanya, pergerakan sepanjang kurva penawaran hanya terjadi bila hanya harga yang berubah. Coba perhatikan kurvanya, perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Berikut adalah contoh soal dari penawaran. Saat produk E memiliki harga 40.000 per unit, jumlah penawarannya sebanyak 100 unit. Namun, ketika harganya melambung menjadi 60.000 per unit, jumlah permintaannya menjadi 200 unit. Tentukan fungsi penawaran. Penyelesaian P1 sama dengan 40.000, P2 60.000, Q1 100, Q2 200. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 40.000 per 60.000 min 40.000 sama dengan Q min 100 per 200 min 100. P 40.000 per 20.000 sama dengan Q min 100 per 100. 100 dikali P min 40.000 sama dengan 20.000 dikali Q min 100. 100 P min 4 juta sama dengan 20.000 Q min 2 juta. 100 P sama dengan 20.000 Q plus 2 juta. P 200 Q plus 20.000 sama dengan 20.000 plus 200 Q. Jadi fungsi penawarannya P sama dengan 20.000 plus 200 Q. Keseimbangan permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual. Permintaan sama dengan penawaran. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan. Sebab permintaan akan meningkat dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya, jika harga melebihi harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran meningkat, jumlah permintaan menurun. Perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan atau penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi, jika berubah adalah faktor-faktor ceteris paribus seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan untuk sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Thank you for watching.